Pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar Pro 1 RRI Medan 94,3 FM dan juga pemirsa YouTube kami di RRI Net Medan. Kembali bersama saya Anggela Rasati dalam program kampanye dialogis Pemilu 2024 RRI Medan. Bersama saya kali ini sudah hadir Andi Julianto Barus SHMH, calon DPD RI. Selamat sore Bang Andi. Selamat sore Mbak, apa kabarnya? Salam sehat Bang. Sehat semangat. Baik Bang, ini tentunya kita sudah berada pada masa-masa mendekati pemilu tahun ini 2024. Nah, ini menjadi pertanyaan masyarakat juga nih Bang. Apa sih Bang sebenarnya motivasi Bang Andi nih menjadi calon DPD? Yang paling utama dan pertama motivasi saya menjadi anggota DPD RI itu ngurusin banyak orang, Mbak. Ya. Ngurusin banyak orang yang terhubung di 33 kabupaten kota. Mengingat saya banyak lihat banyak pengalaman di beberapa kabupaten kota tersebut. Jadi nampaknya melalui jalur DPD RI menjadi seorang senator di Senayan penting bagi saya untuk bisa ngurus banyak orang. Kira-kira seperti itu. Mengapa Bang? Mengapa merasa penting begitu? Apa yang membuat Abang tergerak begitu? Yang membuat saya tergerak kondisi real masyarakat kita yang hari ini memang betul-betul perlu diperhatikan, perlu disupport dan perlu diatasi ya, berbagai macam persoalan yang dihadapinya. Jadi di sektor pekerja rumah tangga misalnya begitu, abang-abang ojol, petani, buruh, kawan-kawan muda, pengangguran di desa, di kelurahan, itu bagi saya penting untuk dipikirin dan diatasin masalahnya, kira-kira seperti itu Mbak. Baik, Bang Andi sama seperti calon-calon DPD lainnya ya, tentunya Abang memiliki visi dan misi. Nah ini saya pikir penting juga untuk disampaikan kepada masyarakat. Apa sebenarnya Bang visi misi Abang seorang Bang Andi nih? Baik Mbak, pertama sebagai visi saya ingin membangun Sumatera Utara itu yang jreng dan uhuy. Nah, jreng dan uhuy itu adalah satu konsep pembangunan SDM dan pembangunan daerah kita dengan semangat riang dan gembira. Nah, sebagai sebuah akronim, jreng dan uhuy itu saya buat kepanjangannya itu janji ya rakyat enggak nangis galau, utamakan hati untuk urusan Indonesia. Itu kira-kira gambaran visi. Nah, keterangan visi ialah pembangunan Sumatera Utara yang minim kesenjangan, ketimpangan antar kabupaten kota di sektor sumber daya manusia, ekonomi, pertanian, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, hukum, pertahanan keamanan dengan semangat gotong royong, riang dan gembira. Nah, itu kalau untuk visi. Nah, untuk pelaksanaan visi, saya mengajukan proposal politik kepada seluruh masyarakat. Ada 9 misi yang akan saya laksanakan jika saya terpilih menjadi anggota DPD RI. Yang pertama itu berjuang untuk terbentuknya Badan Nasional Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Republik Indonesia, ya tentunya ini nanti ditetapkan oleh Presiden. Yang kedua, mendorong terbentuknya Badan Kearifan Nasional Republik Indonesia atau Bakernas yang juga nanti akan ditetapkan Presiden. Lalu kemudian yang ketiga, berjuang untuk percepatan pembangunan berbasis kawasan di Kabupaten se-Sumatera Utara. Ada kawasan pertanian terpadu, ada kawasan peternakan terpadu, kawasan wisata terpadu, pusat studi ketahanan desa, juga tenaga penggerak ketahanan desa. Lalu yang keempat, pangan kota. Yang kelima, membantu masyarakat nih di Sumatera Utara untuk ikut paket A, paket B, paket C. Lalu kemudian yang keenam, mendorong memajukan perekonomian anak muda berbasis aplikasi ke depan. Kita sudah punya kerangka teknisnya, konsepnya. Yang ketujuh, mendorong pembangunan sekolah tinggi ilmu pertanian, sekolah tinggi teknologi tepat guna atau sejenisnya, sekolah tinggi ketahanan desa. Lalu itu semua dilaksanakan di seluruh kabupaten yang ada di Sumatera Utara. Yang kedelapan, saya akan berjuang untuk perubahan nomenklatur KHL, komponen hidup layak, menjadi KHS, komponen hidup sejahtera, bagi buruh dan para pekerja di Sumatera Utara dan Indonesia.
Yang kesembilan, memastikan program asuransi pertanian dan peternakan berjalan tepat guna dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Sumatera Utara. Kira-kira seperti itu. Baik, berdasarkan yang sudah Abang sampaikan tadi, ada 9 tadi ya Bang ya, ada 9. Mengapa Abang merasa bahwa 9 hal ini merupakan hal yang penting, yang harus diurusi, segera diurusi? Iya, kalau saya berpendapat ini bukan berarti menyampingkan sektor kehidupan masyarakat yang lain ya. Tapi 9 ini sengaja saya sampaikan. Pertama, poin pertama dan kedua, Badan Nasional Pengendalian Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran serta Badan Kearifan Nasional begitu. Ini memang benar-benar harus dikerjain sama pemerintah. Jadi ngurusin kemiskinan dan pengangguran itu nggak bisa ditopang oleh satu kementerian tertentu saja. Harus ada merger, kolaborasi, sinergi antara kementerian lembaga yang kemudian pada akhirnya ditetapkan menjadi satu badan ya untuk ngurusin masyarakat miskin dan pengangguran. Kita tahu Mbak sama-sama masalah kemiskinan dan pengangguran ini sangat sulit diatasi. Maka komitmen pemerintah itu harus diwujudkan dalam terbentuknya badan baru gitu kira-kira. Lalu kemudian untuk Badan Kearifan Nasional, ya kita juga sama-sama tahu lah bagaimana keadaan generasi muda kita sekarang begitu ya. Ancaman krisis identitasnya sangat luar biasa benar gitu. Mereka berharap menjadi bangsa Korea gitu, padahal mereka sebenarnya lahir dari nenek moyang Indonesia Nusantara. Seperti itu kira-kira gambarannya, Mbak. Oke. Dari 9 yang Abang sebutkan tadi, mana yang menjadi prioritas utama, Bang? Kalau dalam waktu dekat, setahun saya terpilih menjadi anggota DPD RI itu, tentu saya langsung konsolidasikan itu mengenai paket A, paket B, paket C, Mbak. Iya, kenapa Bang? Pertama begini, saya bisa memastikan bahwa banyak sekali anak muda kita, masyarakat kita juga, itu yang mengalami putus sekolah di tengah jalan. Nah, lalu kemudian dia ingin melanjutkan, ya, mendapatkan status sebagai orang yang tamat SD, tamat SMP ataupun tamat SMA begitu, tapi agak sulit akses informasi dan juga pembiayaan. Maka saya perlu mengutamakan itu di tahun pertama saya menjadi anggota DPD RI nanti, supaya seluruh teman-teman itu, masyarakat kita itu betul-betul bisa terbantu mengenai status pendidikannya. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bang Andi, ini untuk program unggulan ya Bang Andi, ini program unggulan yang ditawarkan nih Bang. Ya. Jika terpilih menjadi anggota DPD RI itu apa Bang? Pembangunan kabupaten berbasis kawasan, Mbak. Pembangunan kabupaten berbasis kawasan. Ya. Mungkin boleh dijelaskan Bang? Jadi begini, ini kita merujuk kepada pengalaman saya sebelumnya di tahun 2019. Jadi saya itu mendorong terjadinya pembangunan punggung Kabupaten Desika di Serdang Simalungun Karo sebagai segitiga emas penyangga KSPN dan Toba. Nah, jadi kalau kita bicara tentang pembangunan kabupaten berbasis kawasan itu, maka konsep pembangunan kita tidak lagi berbasis konsep etalase, Mbak. Kan begitu. Kawasan-kawasan pinggiran, kawasan-kawasan punggung kabupaten itu juga merasakan langsung manfaat pembangunan dari potensi kawasan yang dimiliki oleh kabupaten-kabupaten tersebut, khususnya di kawasan pinggiran ataupun di kawasan punggung ataupun kawasan belakang ataupun kawasan gunung. Kira-kira seperti itu. Contoh, ada pembangunan kawasan pertanian terpadu, kawasan peternakan terpadu, kawasan wisata dan lain sebagainya. Dan itu sudah kita kerjakan di Kecamatan STM Hulu, itu sudah ada KPT-nya, Mbak, kawasan pertanian terpadunya. Di Kecamatan Dolok Sirau juga Cibalungun sudah ada, kemarin baru dihadiri Bapak Airlangga Hartarto untuk mendeklarasikan kawasan pertanian tersebut. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk daerah yang menjadi prioritas dari program unggulan yang sudah Bang sebutkan tadi ya Bang ya. Iya. Kira-kira daerah mana nih Bang yang di Sumatera Utara? Saya pikir semua kabupaten itu sangat prioritas, Mbak. Karena memang pertama itu perlu kita hubungkan semua kabupaten itu, khususnya di kawasan punggung ya, khususnya di kawasan punggung. Begitu. Jadi kenapa saya bilang semua kabupaten itu menjadi prioritas? Karena memang selama ini konsep pembangunan kita ini kan berbasis wajah ya, berbasis wajah begitu. Jadi kalau kita misalnya bicara pembangunan kabupaten di Serdang, maka wajahnya di mana? Pakam, kan itu kira-kira ya. Kalau misalnya kita bicara pembangunan kabupaten di
pedesaan misalnya, berarti wajahnya itu di kisaran, kira-kira seperti itu. Nah, kita nggak bisa lagi, Mbak, berbasiskan konsep-konsep lama ini. Kita harus berangkat dari pinggiran, berangkat dari belakang, berangkat dari punggung kabupaten untuk memastikan kesejahteraan di masyarakat kabupaten kita itu betul-betul terwujud, tercapai sebagaimana spirit daripada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, kira-kira seperti itu. Baik, kalau kita cerita skemanya nanti seperti apa skema untuk mewujudkan program itu, Bang? Ya, kita nanti akan dorong tuh pemerintah kabupaten, ya. Jadi melalui satu konsep kerjasama antar daerah, ya, karena masing-masing Pemkab itu diberikan kewenangan untuk melakukan satu kerjasama antar daerah dengan kabupaten yang lain, satu kabupaten dengan kabupaten yang lain. Saya pikir sejauh memang Pemkabnya nanti punya keberpihakan yang jelas kepada seluruh masyarakat, khususnya untuk pembangunan kesejahteraan, saya pikir KSDD itu enggak menjadi satu ancaman atau hambatan bagi masing-masing kabupaten. Kira-kira seperti itu. Oke, terkait program unggulan yang sudah Bang sampaikan tadi, itu sudah berdasarkan kajian kah? Kajian secara pribadi atau seperti apa, Bang? Tentu kalau mengenai itu kita nggak berani ya melakukan kajian secara pribadi, Mbak. Ya, itu kita lakukan kemarin bersama dengan Lembaga Kajian Masa Depan Indonesia. Kita susun naskahnya, kita lakukan riset, ya, kita lakukan survei kecil-kecilan, kita lihat kondisi objektif di lapangan, begitu. Lalu kemudian kita juga sesuaikan dengan aturan main yang disediakan oleh Republik Indonesia. Jadi gagasan itu muncul nggak tiba-tiba ada begitu, nggak begitu. Kita melihat data program pemerintah juga, lalu kemudian kita sesuaikan dengan aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah kita, gitu, untuk kita laksanakan. Oke, tentunya Abang sudah mendapatkan gambaran juga apa tantangan dan juga kendalanya ketika Abang ingin mewujudkan program itu tadi, gitu ya. Kira-kira kendalanya dan tantangannya yang paling berat menurut Abang gimana nih? Pertama yang paling berat itu adalah menyamakan persepsi kita pemerintah dengan masyarakat, ya. Contoh begini, kita mau bangun kawasan pertanian terpadu nih, misalnya begitu. Maka mau nggak mau kan kita kan harus melibatkan masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Katakanlah misalnya kecamatan A, kita harus terhubung aktif dengan masyarakat petani, kelompok tani atau organisasi tani, kan begitu. Di mana masyarakat kita di kawasan tersebut mungkin jenis tanamannya berbeda-beda, ya, variatif, ya. Sementara kalau kita bicara kawasan pertanian terpadu itu, dia harus ada komunitas-komunitas yang memang betul-betul ditetapkan, ini yang harus kita lakukan dalam jangka waktu 5 tahun misalnya begitu, sebagai sebuah kawasan. Nah, untuk menyamakan itu, bahwa tanahnya kemudian kawasannya itu perlu dilakukan satu pembangunan berbasis kawasan dengan tanaman A. Nah, ini bisa nanti nggak ketemu, Mbak, sama masyarakat. Belum lagi nanti kita mau dorong soal bagaimana komoditas itu bukan cuman ditanam lalu kemudian dijual, ya, tapi kita juga mau bangun misalnya industri pengolahannya. Ini sulit nanti, tapi ya kita optimis lah, apalagi namanya untuk sejahtera, ya, Mbak, ya. Pasti masyarakat pasti, ya, dengan kesulitan kok kita berkomunikasi pasti ada jalan keluar. Oke. Sejauh ini bagaimana nih, Bang, berdasarkan hasil observasi Abang sendiri, ya, di lapangan dan langsung kepada masyarakat, seperti apa fakta-fakta yang Abang temukan terkait mungkin kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi dengan program ini tadi, rencana program unggulan Abang ini tadi? Iya. Kalau untuk Kabupaten Desika, ya, Kabupaten Desika itu Kabupaten Deli Serdang, Simalungun Karo. Deli Serdang itu punggungnya itu ada 2 kecamatan, Mbak, Kecamatan STM Hulu dengan Kecamatan Gunung Muria. Baru kemudian Simalungun itu ada 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Hulu Silau. Tanah Karo itu Barus Jahe, ya, kecamatannya. Jadi kalau pengalaman kita di 3 kabupaten ini, masyarakat sangat mendukung, Mbak. Perangkat desa sangat mendukung. Lalu kemudian pemerintah kecamatannya juga sangat mendukung, bahkan sampai ke level Pemkabnya, bupatinya juga mendukung. Tapi masih wilayah-wilayah yang belum betul-betul strategis, ya, masih kerjanya masih parsial begitu. Nah, jadi pengalaman kita itu, ya, masyarakat sangat menyambut begitu.
itu. Mereka menyadari bahwa benar ini harus kita lakukan di kawasan kita. Kalau memang kita ingin maju, kalau kita ingin sejahtera, ya hanya berbasis seperti inilah, maka bisa kita lakukan. Tinggal lagi nanti begitu itu sudah berjalan dan terlaksana, pihak-pihak yang diberikan tanggung jawab wewenang untuk mengurusin kawasan itu, ini harus benar-benar punya tanggung jawab, tidak boleh menyalahgunakan tanggung jawab dan wewenang yang sudah diberikan masyarakat ataupun pemerintah kepada dirinya. Begitu kira-kira. Oke, baik Bang Andi, menurut Abang cukup tidak? Katakanlah Abang terpilih nih menjadi DPD anggota DPD RI, ya, begitu ya. Cukup tidak waktu 5 tahun itu untuk menyempurnakan program unggulan yang sudah Abang sebutkan tadi? Kalau saya bekerja sendiri nggak cukup, Mbak. Kalau saya bekerja sendiri nggak cukup. Tapi kalau saya terpilih, saya pasti bangun perangkat atau instrumen sosial, ekonomi dan politik di bawah setiap kabupaten kota dan terhubung sampai ke tingkat desa. Maka saya di dalam proposal politik saya itu saya bangun itu namanya penggerak ketahanan desa, tenaga penggerak ketahanan desa. Untuk apa? Untuk memastikan semua urusan kita di tingkat kabupaten itu berjalan dengan baik. Jadi saya punya komitmen, begitu saya terpilih, instrumen ekonominya, instrumen sosialnya, instrumen politik saya untuk memastikan program dan komitmen saya kepada masyarakat itu berjalan, itu saya kerjakan langsung. Saya sudah punya konsepnya, saya sudah punya pola dan skemanya. Dan itu saya pastikan 5 tahun itu kalaupun belum maksimal secara keseluruhan dari 9 proposal politik saya dan yang lain-lainnya nanti tambahannya, saya pastikan itu sudah terselenggara perangkatnya dan pasti sudah bergerak juga. Soal nanti kemudian apakah hasilnya di 5 tahun itu bisa kita nikmati atau nanti setelah 5 tahun itu kita lihat proses dialektika kita dengan masyarakat dan pemerintah, kira-kira seperti itu. Baik, Bang Andi Julianto Barus SHMH calon DPD RI, kita jeda sejenak Bang, dan untuk Anda pendengar juga pemirsa tetap bersama kami, jangan kemana-mana, kami jeda sejenak. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kita
Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Medan, masih bersama saya Anggela Rasati dalam program kampanye dialogis pemilu 2024 RRI Medan bersama calon DPD RI Andi Julianto Barus SHMH ya. Baik, Bang Andi, ini kita lanjut ngobrol lagi nih Bang. Ini tentunya banyak hal-hal yang ingin kita tanyakan ya, harus kita gali untuk masyarakat kita juga. Nah, apa nih Bang yang akan diperjuangkan untuk Dapil Sumatera Utara jika Abang terpilih menjadi anggota DPD RI? Kalau bicara perjuangan, tentu semua yang ada di dalam visi dan misi saya, termasuk di dalam proposal politik saya, pasti kita perjuangkan. Itu nggak bisa kita pisah-pisahkan, Mbak. Mana itu yang paling utama, mana itu yang kedua, nggak. Semua sama. Tetapi kalau yang kira-kira sangat-sangat perlu dilakukan juga, selain beberapa yang saya sebutkan di awal itu, saya pengen juga ini memastikan asuransi pertanian dan peternakan itu berjalan bagi masyarakat. Ini tetap baik di masyarakat kabupaten ataupun di masyarakat kota, ada peternakan kota ya, ada pertanian kota juga begitu. Itu pasti kita dorong tuh supaya bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Nah, kalau untuk di kota sendiri, baik di Kota Medan, Siantar, Kisaran, Padang Sidimpuan, Sibolga, Tebing Tinggi dan Binjai, nanti ini kita dorong konsepnya adalah pangan kota gitu. Jadi bagaimana kita mampu mengadakan satu program bersama di dalam kota-kota yang ada di Sumatera Utara itu agar terfasilitasi kebutuhan pangan masyarakat ya. Kita sama-sama tahu Mbak, kebutuhan kalori masyarakat di kota itu ataupun di provinsi itu harus terpenuhi dengan baik dan tepat, kira-kira seperti itu. Baik, dari 9 visi tadi yang sudah Abang sampaikan, mana yang Abang merasa paling optimis bisa mewujudkan visi misi itu? Yang paling optimis ya, karena 1, 2, 3 ya ini yang paling optimis tetap Mbak, pembangunan berbasis kawasan ya. Oke, kenapa Bang? Apakah Abang merasa karena itu paling mungkin untuk dilakukan, paling mudahkah atau paling menantangkah? Itu yang paling menantang dan itu passion saya. Saya berkomunikasi dengan petani, dengan peternak itu senang gitu. Apalagi memastikan kalau program-program itu benar sebenarnya sangat bermanfaat buat para masyarakat kita ya. Memastikan itu. Saya paling senang itu Mbak. Itu passion saya dan itu paling berat tantangannya. Oke, baik. Selain program atau selain visi yang tadi itu Bang, apalagi nih visi yang mana lagi nih yang paling Abang rasa kayaknya paling mungkin untuk Abang implementasikan ke masyarakat Sumatera? Yang paling mungkin ya, yang paling mungkin juga itu ya paket A, paket B, paket C Mbak. Oke. Iya, ada masalah ternyata di situ kan? Aduh, saya banyak sekali dapat keluhan. Boleh diceritakan keluhannya apa saja? Contoh saja, misalnya saya punya teman itu namanya Ikur Diansah ya. Ikur Diansah ini adalah Ketua Relawan Kesehatan Indonesia. Dia ini ngurusin masyarakat miskin di rumah sakit Mbak. Ya, yang tidak mendapatkan fasilitas pelayanan dari rumah sakit ataupun pemerintah karena dia miskin, katakanlah kelengkapan administrasinya dan sebagainya. Dia Mbak ngurusin masyarakat yang punya latar belakang pendidikan SMA ataupun misalnya perguruan tinggi gitu. Dia sendiri itu nggak tamat SMA, dia pengen menyelesaikan statusnya sebagai anak SMA gitu kira-kira supaya dia bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Dia bilang, Bang, kapan Bang ada paket C Bang? Gimana caranya aku bisa ikut paket C supaya aku dapat gelar SMA, punya ijazah SMA Bang, supaya aku bisa kuliah. Itu salah satu. Waduh, banyak. Itu salah satu ya. Itu karena kenapa dia saya sebutkan, karena pertama kehidupan sehari-harinya ngurusin orang miskin. Ini orang miskin ngurus orang miskin Mbak. Ikut ini. Jadi kira-kira. Jadi saya pikir paket C, paket B, paket A itu serentak di Sumatera Utara, kota dan kabupaten itu harus dilaksanakan Mbak. Banyak yang sangat membutuhkan itu di lapangan banyak. Oke,
Artinya ini kan di sini disebut membantu masyarakat ikut ujian paket A, paket B, Ya. dan paket C. Ya. Ini skema membantunya seperti apa nanti, Bang? Pertama, kita pasti akan bekerja sama dengan teman-teman di DPR RI, kementerian terkait, dan juga dinas terkait, pasti. Dan saya ingin memastikan program itu, kebijakan itu berjalan, dan bila perlu ya kita nanti akan kerjasama dengan banyak pihak juga untuk meringankan proses pembiayaannya, Mbak. Yang penting mekanismenya tidak ditabrak begitu ya. Sejauh memang itu dilaksanakan dengan baik, terukur dan terancana, maka kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak tanpa harus bertentangan dengan aturan main yang ada untuk membantu meringankan katakanlah pembiayaan dari pelaksanaan ujian proses sampai ke tingkat ujian paket A, paket B, paket C itu. Gitu. Oke, Bang Andi, ini juga menarik, Bang. Membantu perekonomian anak muda berbasis aplikasi. Iya. Ini maksudnya aplikasi khusus di Sumatera Utara aja kah atau bagaimana? Karena kan banyak di Bang sekarang sudah aplikasi yang memang sangat membantu perekonomian masyarakat kita. Ini kalau untuk visi Abang yang satu ini seperti apa nanti tuh, Bang? Oh ya, untuk di misi nomor 6 ya. Iya. Jadi begini, yang pertama ini khusus untuk anak Sumatera Utara, anak muda Sumatera Utara. Khusus untuk anak Sumut ya? Benar. Jadi sekarang saya sedang merancang pembangunan ekonomi anak muda itu dalam bentuk koperasi. Koperasi Muda Nusantara namanya, Mbak. Ya, bersama dengan kawan-kawan Wira Usaha Muda Nusantara, kita bangun koperasi Muda Nusantara yang mana nanti konsepnya itu berbasis, pelaksanaannya itu berbasis aplikasi. Kita tahu kawan-kawan muda hari ini tidak mau diribetkan dengan pola-pola yang konsepnya itu menurut mereka ini terlalu tradisional, konvensional begitu ya, kira-kira ya, terlalu ribet gitu. Maka untuk memudahkan mereka mengakses kesejahteraannya melalui koperasi ini, kita fasilitasi aplikasi. Kita sudah siapkan rancang bangun kerja dari koperasi, bahkan aplikasinya itu sendiri. Oke, Bang, kalau kita cerita soal pengembangan potensi daerah nih ya, ini apa kira-kira ini, Bang, rencana kerja strategi Abang untuk pengembangan potensi daerah baik sumber daya alam ataupun SDM Sumatera Utara ke depannya? Tetap, Mbak, berbasis kawasan. Kita harus terhubung satu dengan yang lainnya, baik di kota maupun kabupaten ya. Tetap kita bicara kawasan, karena setiap daerah itu kita harus bisa petakan, Mbak. Itu potensinya di daerah itu apa, di kecamatan Medan Labuhan yang berbatasan dengan Hamparan Perak di Deli Serdang itu kira-kira potensinya apa di sana, begitu kira-kira. Atau misalnya Medan Sunggal yang berbatasan dengan Sunggal Deli Serdang misalnya, ataupun Hamparan Perak juga, kita harus tahu nih apa ini potensinya, apa masalahnya. Jadi pada saat kita mau terbitkan satu kerangka penyelesaian masalah, baik dia SDM ataupun infrastruktur maupun sumber daya alamnya, kita benar-benar ngerti apa manfaatnya, apa keuntungannya bagi masyarakat, dan apa manfaat bagi pembangunan peradaban kita di masa depan. Jadi tetap kembali kepada konsep pembangunan berbasis kawasan. Oke, baik. Pendengar, kita akan kembali jeda sejenak. Untuk Anda tetap bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan dan juga RRI Net Medan. Foso ji, foso aloke, foso. Hano Hano faso. Foso ua belima ua. Hadiah kau. Ha. Letatu. Dengar dak bewa lima aine minta bat TPS ya dah. Lau ini. Tengah iya ha. Tapi Dania tanggal pele Eva bawa si 2000 atulah Eva. Kita berdiri untuk Indonesia. Baik
Baik pendengar dan juga pemirsa, masih bersama saya Anggela Rasati dan juga Bang Andi Julianto Barus ya untuk program kita kali ini, program kampanye dialogis pemilu 2024 RRI Medan ya, bersama calon DPD RI Andi Julianto Barus SHMH. Baik Bang Andi, ini kita lanjut lagi nih Bang, ngobrol nih ya Bang, tentang visi misi Abang sebagai calon DPD RI ya. Nah Bang Andi, ini gimana Bang upaya untuk menciptakan parlemen yang bersih, berintegritas dan mengedepankan kepentingan masyarakat Sumatera Utara? Ya, parlemen yang bersih, berintegritas itu dalam kacamata publik ya, dalam kacamata masyarakat ataupun dalam harapan masyarakat kita gitu, khususnya di Sumatera Utara. Kalau saya sih sederhana Mbak. Pertama, kita harus terbuka gitu terkait rencana kerja kita yang akan kita lakukan, tujuannya semata-mata untuk masyarakat begitu. Selain itu nggak ada Mbak, itu yang pertama ya. Nah, ada tambahan-tambahan yang lain yang barangkali juga bisa menjadi catatan ya. Katakanlah misalnya masyarakat harus tahu aturan main ya, tapi itu mungkin prosesnya sangat ribet begitu. Memastikan masyarakat tahu aturan main supaya dia bisa meng-cross check, mengkontrol, monitor apa yang dilakukan oleh anggota DPD RI ataupun DPR RI berjalan dengan baik tanpa harus bersentuhan dengan praktek-praktek korupsi ya, yang paling tidak disenangi masyarakat ini, karena begitu, bahkan juga yang berpotensi mengancam kita sebagai sebuah bangsa. Jadi saya pada prinsipnya terbuka kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Sumatera Utara utamanya gitu. Kalau tidak terbuka, omong kosong Mbak. Bisa kita ciptakan parlemen yang bersih dan berintegritas, kira-kira seperti itu. Kalau Abang sendiri melihat parlemen kita saat ini seperti apa? Ya, kalau parlemen kita saat ini, kalau mau kita bilang ada catatan-catatan yang tidak baik, pasti ada Mbak. Ada yang kita lihat ini nampaknya nggak sesuai dengan kehendaknya masyarakat, kehendaknya kita sebagai sebuah bangsa begitu. Praktek teman-teman yang ada di Senayan hari ini, baik di DPD RI maupun di DPR RI, khususnya di DPD RI. Tapi tetap ada juga catatan-catatan yang memang kira-kira ini perlu dijaga, ini perlu dikuatkan begitu. Nah, secara kelembagaan DPD RI sendiri ya begitu, saya belum tahu Mbak apa yang perlu dikoreksi dari kawan-kawan di DPD RI, karena memang pertama di lembaga ini juga sebenarnya belum terlalu populer ya di tengah-tengah masyarakat kita kira-kira. Jadi saya harap ke depan, apalagi kalau saya terpilih jadi anggota DPD RI, masyarakat Sumatera Utara itu ya fokus ke kita, sampaikan kira-kira apa yang perlu disampaikan, kritik yang perlu dikritik, supaya kita juga bisa memperluas informasi mengenai kegiatan-kegiatan DPD RI. Seperti itu Mbak. Ya, Bang Andi, dari yang Abang sampaikan tadi, sudah banyak yang Abang sampaikan dan masyarakat kita juga sudah mendengar. Baik Mbak. Tapi ini pertanyaan saya juga nih Bang, kenapa masyarakat harus memilih Abang? Apa keunggulan Abang? Pertama saya selain soal program dan visi misi tadi ya. Ya, saya anak muda, saya menjadi calon anggota DPD RI sampai hari ini dengan biaya politik yang sangat murah. Itu yang pertama. Yang kedua, selain saya punya konsep dan gagasan, saya memastikan masyarakat itu kalau pilih saya pasti banyak senangnya Mbak. Banyak senangnya. Saya bisa buat banyak orang senang Mbak melalui kegiatan-kegiatan ataupun program-program saya begitu. Yakin nih Bang? Udah pasti. Iya, saya ini senang banyak orang senang, biar saya rungkat gitu kira-kira. Oke. Saya tahu polanya. Ya, artinya memang selain karena Abang muda, Abang juga merasa dekat dengan masyarakat. Iya, kira-kira seperti itu. Makanya saya bisa dekat dengan masyarakat dan bisa melaksanakan kerja-kerja yang sifatnya membahagiakan masyarakat kita di Sumatera Utara. Lihat aja 9 program saya itu menyelamatkan mimpi dan harapan dia dan anak cucunya di masa depan. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi kalau melihat kesempatan orang-orang muda saat ini seperti apa Bang di parlemen sendiri?
Kalau bicara soal kesempatan, ya memang kalau kita lihat ya DPD RI khususnya ya ini masih sangat minim. Makanya saya berjuang betul, saya berkomitmen betul bagaimana kemudian saya sebagai anak muda calon anggota DPD RI itu betul-betul punya gagasan, punya konsep supaya sebagai anak muda saya layak untuk dipilih oleh masyarakat Sumatera Utara, bahkan juga itu di wilayah kawan-kawan muda yang hari ini dianggap skeptis, apatis terhadap politik, apalagi dengan tantangan kita ya di depan tanggal 14 Februari Mbak. Ingat, tanggal 14 Februari itu adalah hari pemilihan umum kita, pemilihan presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Tapi yang harus kita ingat Mbak sama-sama, tanggal 14 Februari itu adalah hari kasih sayang yang dimanfaatkan banyak orang untuk liburan ke sana kemari. Takutnya kalau ini tidak benar-benar dipantau, tidak betul-betul disosialisasikan, kekhawatiran saya pemilih kita ini khususnya anak muda sangat kecil ya, karena malamnya mereka begadang lupa bangun. Kira-kira seperti itu dan lupa milih, Mbak Billy. Oke, sejauh ini ada tidak sih kalau secara personal gitu ya Bang ya, Abang mengajak untuk masyarakat itu ayo nyoblos di pemilu 2024, karena kan ini masyarakat kita memang tidak dipungkiri skeptis ya Bang, pesimis gitu. Saya melakukan itu di lapangan. Saya menghimbau masyarakat, mengajak masyarakat itu pertama dengan pendekatan musik lagu ya. Saya buat lagu. Oh ada, Abang ada buat lagu juga. Ada. Anak band dong kalau gitu. Saya punya keahlian bakat situ. Pencipta lagu ya. Judul lagunya Jering dan Uhu. Oh iya. Sayang saya nggak bisa jadi vokalis. Udah beredar tuh. Jadi saya mengajak masyarakat untuk memilih ya dengan cara menyanyikan, membuat sebuah lagu, lalu kemudian mengadakan poster-poster tertentu begitu, ataupun dengan APK yang ada, bahkan juga melalui broadcast WA dengan teman-teman begitu. Jadi saya pikir saya salah satu calon anggota DPD yang juga punya kontribusi aktif dan produktif untuk mengajak seluruh masyarakat ikut memilih ya pada tanggal 14 Februari nanti di tahun 2024. Oke, Bang, kalau kita berbicara mengenai tingkat optimisme masyarakat atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap anggota DPD RI, seperti apa Bang melihatnya? Masyarakat kita melihat DPD RI. Pertama, masyarakat kita di Sumatera Utara ini menggambarkan DPD RI itu sangat sulit, Mbak. Iya. Sangat sulit. Pertama karena dia lembaga yang tidak sangat populer, ya, di tengah-tengah masyarakat. Karena di tengah masyarakat itu yang sangat populer itu DPRD, kabupaten kota itu udah pasti itu. Karena apa? Karena masyarakat langsung ketemu itu dengan calon penyambung lidahnya ya, kan begitu. Jadi kalau DPD ini pertama karena dia tidak ditopang oleh satu kekuatan ataupun mesin politik tertentu, dia hanya mengandalkan figuritas begitu, maka masyarakat di Sumatera Utara itu sangat punya kesulitan untuk mengenal apa itu DPD, apa itu fungsi dan tanggung jawabnya, tugasnya DPD RI, kira-kira seperti itu. Padahal ini satu lembaga yang cukup strategis, Mbak, untuk mengamankan, mengakomodir kepentingan masyarakat di Sumatera Utara. Dan jika anggota DPD RI itu tidak melaksanakan komitmennya ataupun janji-janji politiknya, maka masyarakat di Sumatera itu sebenarnya bisa langsung meminta pertanggungjawaban kepada anggota DPD tersebut tanpa harus terjebak dalam pola mekanisme birokrasi satu organisasi politik tertentu ataupun partai politik tertentu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi mengenai DPD di mata masyarakat, saya pikir nggak terlalu populer, belum terlalu populer. Jadi saya punya optimisme tanggal 14 ini nampaknya masyarakat Sumatera Utara banyak memilih untuk DPD. Karena nampaknya masyarakat tahu kita ini main kan. Nah, jadi mereka berbondong-bondong nanti ke TPS untuk memilih kita. Terima kasih. Baik Bang, kita masih ada 2 menit terakhir ya, terkait visi misi yang sudah Abang sampaikan. Nah, kalau untuk upaya sendiri Bang, upaya Abang untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Sumatera Utara di tingkat nasional seperti apa nanti? Yang pertama, saya bekerja sama dengan banyak kelompok organisasi sosial politik kemasyarakatan, Mbak. Itu yang pertama.
supaya mereka juga bisa menjadi salah satu saluran aspirasi di nasional, ya, memfasilitasi mereka untuk mendialogkan semua aspirasi masyarakat di bawah, khususnya di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, saya akan membuka ruang komunikasi yang cukup intensif dengan DPR RI dan juga kementerian lintas lembaga, khususnya untuk memenuhi kepentingan pembangunan SDM dan infrastruktur di Sumatera Utara. Kira-kira seperti itu. Baik, terakhir nih Bang Andi. Jika Abang terpilih sebagai anggota DPD, apa nih Bang kira-kira program kerja 1 tahun pertama untuk masyarakat Sumatera Utara? Pembangunan berbasis kawasan, lalu kemudian pangan kota, dan yang ketiga paket A, paket B, dan paket C. Terima kasih. Itu fokusnya ya Bang, Fokusnya. 1 tahun pertama ya. Siap. Baik, terima kasih Bang Andi Julianto Barus SHMH, calon DPD RI ya, Yang sudah unggul. berhadir yang unggul ya. Sudah berhadir dalam program kampanye dialogis pemilu 2024 RI Medan sore hari ini. Terima kasih Bang. Terima kasih, Mbak. Sukses terus untuk Abang ya. Terima kasih, Semangat sama-sama, berjuang juga. untuk masyarakat ya Bang. Siap. Kita Terima bangun kasih. Sumatera Utara yang jreng dan uhuy. Mantap. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian program dialog kampanye dialogis pemilu 2024 RI Medan kali ini. Saya Ingela Rasati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Dialog Pemilu 2024.